Karena begini, satu hal yang baik yang diajarkan oleh Yitro terkait dengan kepemimpinan Musa, maka sebagai seorang pemimpin, baik itu gembala ataupun pemimpin di suatu organisasi, dibutuhkan yang namanya teamwork, satu tim kerja. Nah, tim kerja itu yang tentunya akan mensupport pelayanan kita, dan kita harus tentunya minta hikmat Tuhan untuk bisa memiliki teamwork yang betul-betul sehati dengan kita. Iya kan, biasalah pada umumnya bahwa kita mengatakan tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi jangan mengatasnamakan ketidaksempurnaan, terus hidup di dalam ketidaksempurnaan. Seharusnya menuju kepada kesempurnaan. Kadang orang kan merasa pede karena sudah mampu gitu. Sebenarnya itu bukan segalanya kan. Iya. Kalau Tuhan kan menyertai kita sehebat apapun kan, kerja selalu aja kan. Betul. Kurang yang tidak memuaskan. Shalom para hamba Tuhan Gereja Bethel Indonesia dimanapun Anda berada, khususnya di 5 wilayah Jakarta. Salam sehati untuk menuntaskan amanat agung dan merayakan Natal. Dimanapun Anda sedang merayakan saat ini, sudah mulai banyak sekali ya kemeriahan-kemeriahan Natal. Nah, di studio BPD GBD Jakarta rumah kita bersama pun juga ada kemeriahan yang istimewa. Karena narasumbernya adalah sahabat-sahabat Bapak Ibu sekaligus sebagai pemimpin Anda semua. Pas banget dengan topik kita hari ini, kita akan membahas mengenai bagaimana kepemimpinan, lalu kemudian kualitas iman, lalu ada kendala apa saja yang mungkin saja bisa dibagikan kepada kita, dan itu bisa menjadi cermin dan juga bisa menjadi reflektor untuk Anda ya. Lalu Anda merefleksikan ke pelayanan Anda. Sehingga nanti memasuki tahun 2026 kita menjadi para hamba Tuhan yang semakin powerful dalam pelayanan dan semakin penuh dengan urapan. Amin. Nah, kalau gitu kita beri tepuk tangan dulu dong untuk ngeteh ngobrol teologi. Ya, yang pertama di sebelah saya yang paling ganteng ya. Ini Dari Cungko. Shensheng ya, Shensheng ya. Bun minta Shensheng. Shensen. Shensheng. Lause. Halo, shalom. Master. Dari Cunko langsung datang. Lause Muse. Pendeta Bun Mintat, Kabid Teologi BPD GBD Jakarta. Shalom Pak. Shalom Gimana semua. kabar jemaat di GBI Glory United? Anda kan gembala sidangnya, sudah persiapan Natal. Natal kapan Natalnya? Tanggal 25. Tanggal 25. Ada persiapannya udah sampai mana aja? Sudah siap-siap dari dulu. Oh, luar biasa. Ini patut dicontoh. Jadi Natalnya di Desember, persiapannya dari dulu ya. Berarti dari per Januari udah dipersiapkan ya. Well prepare banget ya beliau ya. Lalu kemudian yang kedua, Anda pasti sudah tahu dari namanya beliau, kita selalu diingatkan untuk bisa terus berbesar hati, melapangkan dada ya. Bapak Pendeta Petrus Legowo, Wakil 2 BPD GBD Jakarta sekaligus Gembala Sidang GBI Rawa Jaya. Shalom, Tuhan memberkati. Iya, ini tidak terlihat kelelahan sekalipun kemarin baru saja melayani ya. Spesial banget ya di GBI One in Christ. Nah, kemudian ini last but not least, beliau ini pasti sudah warawiri di tempat Bapak Ibu, khususnya bagi Anda kalau Anda di Ketua Perwil ya. Dan beliau yang paling sibuk sebenarnya, tapi yang paling tenang. Ini yang akan kita bahas ya. Beliau pribadi yang sangat tenang, lalu segala sesuatu dibicarakan, yuk duduk dulu gitu ya. Dan suaranya saya sih belum pernah melihat beliau ini marah. Ya sempat bukan marah, tapi kalau ada sesuatu itu bukan marah, tapi beliau langsung ngomongnya tuh bukan ada yang keras. Saya nggak tahu apakah di rumah seperti itu, tapi di rumah kita beliau selalu pembawaannya tenang, dan ini sangat bagus menurut saya pribadi sebagai seorang pemimpin. Artinya bisa menetralkan suasana. Siapa lagi kalau bukan Ketua BPD GBI DKI Jakarta yang kita kasihi, yaitu Bapak Pendeta Kiki Cahyadi. Shalom Pak. Shalom Bapak Ibu semua.
Kita percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Itu tuh. Nadanya itu selalu di antara mi sama sol. Mi fa sol gitu. Nggak pernah nada di si atau do di lebih tinggi lagi gitu ya. Tapi yang menarik di balik nada yang mungkin nadanya kok nggak berapi-api. Tapi kalau dengar khotbah beliau, Anda pasti bisa ada momen-momen Anda bisa tergelak terbahak-bahak ya. Saya tambahkan dikit. Iya. Kalau kehadiran beliau selalu menghadirkan hadirat Tuhan. Oh, Penuh dengan kemuliaannya. ini cocok ini ya Wajah dengan penuh topik kita kemuliaannya. pertama ya. Topik kita pertama ini kan seorang nabi yang benar-benar urusannya sama hadirat Tuhan ya. Nabi Musa sampai mukanya aja turun gunung bisa bercahaya gitu ya, luar biasa. Nah, sebagai gembala sidang Gerha Pena juga mengurusi 5 wilayah Jakarta. Menurut Pak Kiki, apakah Pak Kiki juga menganut atau mengambil nilai-nilai intisari dari kepemimpinan seorang Musa barangkali dari ayat Alkitab yang Pak Kiki baca lalu dijadikan sebagai suatu filosofi pelayanan Pak Kiki baik dari skup pelayanan di gereja lokal sampai ke yang lebih besar yaitu mengurusi 5 wilayah di Jakarta. Silakan Pak. Baik, saya rasa sebentar Pak. Saya sekarang di GBI Ruko Geraha Niaga. Oh, Ruko Geraha Niaga. Karena sudah pindah dari Geraha Pena ke Ruko Geraha Niaga. Wow. Hanya nyebrang jalan. Oh gitu. Ini sepertinya tempat yang sudah lama juga dipersiapkan. Betul, karena dulu waktu kita pakai di Geraha Pena, kita butuh sekretariat, akhirnya kita Tuhan beri 2 buah ruko. Wow. Yang akhirnya sekarang kita bisa pakai untuk tempat ibadah. Wah, puji Tuhan, selamat. Kalau begitu butuh menunggu berapa lama tuh Pak izin? Menanti 15 tahun lebih lah. Ini sebuah panutan yang luar biasa. Jadi kalau cuma baru nunggu 5-6 tahun kok masih gini-gini aja. Aduh, ini 15 tahun dan beliau tetap tenang dan juga santuy ya. Kalau bahasa sekarang itu anak muda sekarang tuh santuy banget gitu kepemimpinannya. Nah, Musa juga kan santuy sebenarnya, tapi ada nilai-nilai ketegasan, bahkan dia bisa menghardik langsung dengan kalimat yang nancep gitu loh. Ya, sampai dasar kamu bangsa yang tidak tahu diri, bangsa terkutuk lah, macam-macam lah pokoknya. Apakah itu juga ada dalam kepemimpinan Pak Kiki yang mungkin sekarang ini penasaran nih Pak Kiki ini pernah marah apa enggak sih gitu? Jadi begini, kalau bicara tentang kepemimpinan Musa, maka saya melihat ada sesuatu yang sangat baik ya, yang perlu kita pelajari, apalagi kita sebagai seorang gembala sidang. Mohon izin boleh dideketin aja Pak mikrofon. Iya, karena begini, satu hal yang baik yang diajarkan oleh Yitro terkait dengan kepemimpinan Musa, maka sebagai seorang pemimpin, baik itu gembala atau pemimpin di suatu organisasi, dibutuhkan yang namanya teamwork, satu tim kerja. Nah, tim kerja itu yang tentunya akan mensupport pelayanan kita. Dan kita harus tentunya minta hikmat Tuhan untuk bisa memiliki teamwork yang betul-betul sehati dengan kita. Yang bisa mensupport pelayanan pekerjaan Tuhan. Wah, ini kalau udah ngomong teamwork rasanya tuh lebih personal sebenarnya ya. Nah, untuk itu kita ngeteh dulu. Bapak-bapak silakan. Iya, Bapak Ibu kita ngeteh dulu sambil Anda bisa tulis di komentar, di kolom komentar atau chat. Kalau ada pertanyaan seputar kepemimpinan atau pergumulan dalam mengatur dan membentuk teamwork. Karena itu ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan, betul nggak Pak? Iya. Apa saja yang dipersiapkan barangkali yang menjadi panduan praktis secara aplikatif misalnya di luar dari yang tentunya kita minta hikmat tuntunan Roh Kudus gitu. Ya tentunya kita harus berdoa supaya kita mendapatkan orang-orang yang dapat dipercaya. Ada nominal tertentu nggak jumlah dari teamwork yang ideal, misalnya harus 3 orang atau cukup 2 orang atau harus 5 orang dengan membidangi bidang-bidang tertentu? Kalau menurut saya itu sesuai kebutuhan ya. Oke. Sesuai kebutuhan dari masing-masing gereja lokal. Oke. Jadi teamworknya itu tergantung sesuai kebutuhan dari gereja lokal. Ya itulah indahnya di Gereja Betel Indonesia ya. Secara otonom diberikan kekuasaan dan otoritas penuh sebenarnya. Iya, jadi kebebasan tapi tetap dalam koridor yang jelas gitu. Dalam bukan bebas tanpa batas gitu ya, bebasnya ya. Bebas kebablasan jangan. Nah, betul. Selain itu apa lagi Pak? Jadi kalau kita pada saat membentuk teamwork itu, yang pertama kita butuh orang yang dapat bisa dipercaya. Yang kedua, kita berdoa supaya kita juga bisa menempatkan orang sesuai dengan talentanya. Karena kalau tidak sesuai dengan talentanya, dia nanti akan
bekerja tidak maksimal. Sekalipun mampu melakukannya. Iya. Eh, Otomatis kalau dia bukan pada talentanya, Capek ya ujung-ujungnya ya. Burn out itu istilahnya. betul. Kalau betul nggak ya. pada passionnya susah. Jadi memang mesti pada panggilannya yang dimana kita betul-betul minta hikmat Tuhan agar Oke. kita bisa menempatkan orang itu sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan kasih. Wow, luar biasa. Oke, aku izin langsung ke Pak Petrus. Pak Petrus, Musa ini kan juga pribadi yang ternyata tidak selamanya sempurna. Ada kalanya Musa dilihat sama Tuhan bahwa kok nggak menjaga kekudusan saya sih gitu. Nah, kalau diproyeksikan ke dalam pelayanan gaya hamba Tuhan di zaman sekarang, apa yang Pak Petrus bisa jabarkan atau bisa contohkan berdasarkan juga pengalaman Bapak selama mulai dari kali pertama memimpin sampai akhirnya sekarang masuk di area yang skupnya lebih besar? Iya kan biasalah pada umumnya bahwa kita mengatakan tidak ada manusia yang sempurna. Oke. Tetapi jangan mengatasnamakan ketidaksempurnaan terus hidup di dalam ketidaksempurnaan. Seharusnya menuju kepada kesempurnaan. Gitu Maksudnya kan. mempertahankan ketidaksempurnaan itu sebagai sebuah alasan yang logis gitu iya, untuk kadang-kadang dipertahankan. di situ gitu. kan, kadang-kadang di situ kan, dan terus sering aja. Seharusnya kita menuju kepada kesempurnaan. Nah, tokoh Musa ini memang sangat menarik. Saya melihat Musa ini seorang pemimpin pembelajar. Oke. Saya mengutip dari satu ayat ya di Mazmur 90 ayat 12. Oh iya. Musa dia berdoa, salah satu doanya yang dibilang begini bahwa Ajar kami. ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Iya, itu ayat yang paling Anda suka kan, Pak? Bukan yang bijak sini gitu kan sama gue kan. Nah, cuma maksudnya gini, kemungkinan besar nih sebelum Musa dalam doanya mengatakan ajar kami, pasti dia awal dengan ajar aku Tuhan. Ajar aku yang masih kurang ajar ini terus dihajar supaya banyak belajar. Nah, ini menarik. Dengan banyak belajar, sebentar jangan dipotong orang. Ini menarik. Enggak, soalnya harus Orang kalau makan, pelan-pelan. Ajar kami supaya mau dihajar, jadi mau terus, banyak jadi belajar. bisa banyak belajar. Dengan demikian semakin diperlengkapi karena proses pembelajaran itu. Jadi saya melihat Musa ini seorang pemimpin pembelajar. Kita tahu pertama ketika dia ada di istana Firaun, Iya. dia kan tadinya kan pangeran. Iya. 40 tahun loh dia mau belajar sebagai seorang pangeran dididik secara militer. Iya. Ya bisa aja kalau dia anaknya manja gitu kan. Mudah-mudahan banyak pendeta yang nggak manja lah gitu. Masih mau banyak belajar nih. Kedua, dia mendapat proses pembelajaran sebagai gembala. Itu kan 40 tahun. Jadi kalau di total dia belajarnya 80 tahun itu. Oke. Jadi pertama saya melihat Musa ini tokoh pembelajar. Dan seharusnya ini juga menjadi satu contoh untuk kita hamba-hamba Tuhan. Untuk semakin diperlengkapi dalam pelayanan, dalam penggembalaan, sebagai seorang pemimpin juga, dalam rumah tangga gitu ya. Kita harus banyak belajar. Banyak belajar. Ya. Ada istilah pepatah kalau kita belajar itu sampai ke negeri China katanya gitu. Nah, ini cocok nih. Tapi sebenarnya kalau mau belajar ya nggak usah jauh-jauh ya. Belajar ya dengan rekan-rekan yang mungkin sudah punya pengalaman. Kalau dari sisi teologisnya kan Musa memang tidak sempurna. Tetapi apa yang menjadi poin atau value yang lebih unggul dibandingkan tokoh Alkitab lain menurut Pak Bun Mintat, mungkin dari sisi makna teologisnya atau kajian teologisnya terserah. Supaya itu bisa menjadi satu alasan kuat buat para hamba Tuhan dan pelayan Tuhan karena kita percaya memasuki tahun 2026 pejabat GBI semakin banyak dan gereja GBI semakin bertumbuh dan bertambah dan berkembang. Kenapa harus Musa yang dijadikan sebagai teladan selain dari apa yang dijabarkan Pak Aki dan Pak? Tidak harus ya. Kita bisa belajar dari siapa aja. Oke. Tidak harus. Tapi yang jelaskan siapapun kita belajar mesti ada standar yang dipegang. Itu firman Tuhan kan. Bagaimana Musa bisa memenuhi sebuah kepemimpinan Tuhan kehendaki? Dia harus mengikuti arahan Tuhan dalam memimpin. Oke. Ya. Nah ketika dia melanggar apa yang Tuhan katakan, dia sudah tidak sesuai aturan main kan. Ya, itu disebut dengan kata sempurna sebenarnya bukan berarti harus bisa segalanya. Artinya kamu harus lakukan sesuai, kalau terus satu ya satu. Dua ya dua gitu. Nah ini menarik. Gitu, ya. Jadi banyak orang, mungkin banyak juga gembala-gembala yang merasa hari-hari ini tuh burn out. Ya, jadi kemarin saya sempat ada pelayanan di luar kota. Terus
pas banget gitu dengan apa yang kita bicarakan gitu loh. Dia tanya mengenai penggembalaan segala macam. Terus saya tanya kenapa? Saya burn out. Pernah nggak Anda burn out? Saya bilang loh kenapa burn out? Kayaknya segala sesuatu tuh nggak pernah bisa memuaskan, baik itu jemaat, baik itu pimpinan. Apa yang bisa Pak Bun minta? Tadi saya tertarik bahwa sempurna itu sebenarnya bukan bisa segalanya gitu, tapi Ya lakukan apa yang Tuhan sudah gariskan buat kita. Dan yang saya menarik kalau buat saya, Musa itu ketika Tuhan panggil kan, dibilang dia seorang yang petah lidah gitu. Iya. Gak jago ngomong kan. Iya. Jadi Tuhan tidak memperhatikan kompetensinya, tapi Tuhan bilang aku menyertai kamu. Aku menyertai kamu gitu loh. Jadi kompetensi itu sebenarnya menyusul ketika kita selalu mengalami penyertaan Tuhan. Kadang-kadang orang kan merasa pede karena sudah mampu gitu. Sebenarnya itu bukan segalanya kan. Iya betul. Kalau Tuhan kan menyertai kita sehebat apapun kan kerja selalu aja kan. Betul. Kurang yang tidak memuaskan gitu. Selain teamwork, penyertaan Tuhan pasti. Tapi jujur Pak Kiki, secara pribadi pernahkah Anda burn out? Merasa, aduh gimana sih ini, tahu gitu saya nggak jadi ketua BPD. Pernah nggak Pak? Mohon maaf ini soalnya mungkin ada pertanyaan juga karena beberapa dia ngomong gini, tahu gitu saya hampir saya mundur aja. Saya bilang jangan mundur dong, sudah setengah jalan, saya bilang gitu. Kan suatu kehormatan bisa melayani Tuhan. Tapi melayani Tuhan kan nggak berarti harus gembala. Tapi kalau Anda jadi gembala, berarti itu yang Tuhan tentukan dan Tuhan kehendaki. Gitu. Nah, pernah nggak Pak Kiki mengalami hal seperti itu dalam prakteknya? Ya, ada dalam pelayanan pengalaman masa-masa sulit pasti ada. Saya suka dengan istilah masa-masa sulit ya. Pasti ada masa-masa sulit begitu. Cuman yang membuat kita bisa enjoy adalah dalam pelayanan itu kalau kita tetap ada dalam track kita, dalam passion kita. Jadi kalau kita on the track dalam passion kita pasti akan melakukannya dengan enjoy, bisa. Contohnya ya, contohnya nih ya, saya jadi gembala, saya jadi ketua BPD. Iya. Saya bersyukur loh. Ada masa-masa sulit yang saya alami, ada. Tapi saya bersyukur loh. Saya bisa jalani dengan betul-betul pertolongan Tuhan, baik di pelayanan pengembalaan sampai hari ini, maupun di BPD. Dengan apalagi 2 periode lagi ya? Iya, bahkan ada yang bilang 2 periode lebih dikit. Iya betul. Karena kan saya pernah PAW, yaitu antar waktu. Iya. Pergantian antar waktu. Betul. Jadi saya bersyukur saya bisa jalani ya tentunya dengan segala konsekuensi yang begini. Ketika kita sudah mengambil satu keputusan, jadi gembala, panggilan Tuhan jadi gembala, atau masuk dalam organisasi, berarti kita harus terima segala konsekuensinya. Pasti ada konsekuensi. Nah, ketika ada sesuatu terjadi dan hidup kita, kita sadar, ini adalah konsekuensi saya sebagai seorang gembala, saya sebagai seorang pemimpin. Gitu. Nah, makanya kalau itu betul-betul passion itu kita bisa terus jalani dengan ya tentunya dengan pimpinan Tuhan, pasti kita akan bisa lewati. Jadi memang sekali lagi kalau bicara tentang masa sulit, pasti ada masa sulit. Tergantung dari gimana kita menyikapi masa-masa sulit itu. Apakah mengurus rumah tangga, keluarga, lalu kemudian mengurus gembala sebagai gembala sidang di gereja lokal, lalu kemudian masuk skala yang besar, memiliki kesamaan? Ada satu garis yang linear kesamaannya? Ya, kesamaannya itu, kalau dari sisi kesamaan adalah bahwa kita berumah tangga pun harus siap dengan segala konsekuensinya. Kita sebagai gembala, kita harus siap dengan konsekuensinya. Kita sebagai pemimpin organisasi, kita pun harus siap dengan konsekuensinya. Itu yang persamaan yang kita bisa dapati. Meskipun masa itu kan pasti dinamikanya berbeda-beda. Oke. Begitu. Oke. Makasih Pak. Pak Petrus, banyak hamba Tuhan hari-hari ini tuh kayak membuat sebuah standar tinggi dalam hal kepemimpinan. Semakin ia naik, semakin dipercaya, justru ia semakin merasa sendiri. Nah, apa kunci seorang hamba Tuhan yang bisa Bapak bagikan supaya rekan-rekan kita atau siapapun yang menyaksikan pembicaraan ini, karena program ini juga disaksikan oleh saudara-saudari kita dari interdenominasi juga Pak. Iya. Ketika dipercaya dipromosikan jabatan dalam organisasi, katanya angin makin kencang kalau makin di atas. Tinggi ya. Tapi justru dia bukan masalah kencangnya, tapi merasa sendirinya itu. Solusinya itu apa Pak?
Ya, memang ketika kita mendapat panggilan menjadi seorang pemimpin, maka di situ kita harus siap segala-galanya. Kemudian setidaknya kalau dalam proses pembelajaran daripada Musa, kan kita masih dalam tokoh Musa ya. Dia juga kan karena tadi awal saya bilang bahwa dia pemimpin yang pembelajar, dia juga mau belajar kepada Yitro. Artinya ada seseorang yang juga bisa, tentunya dengan hikmat dari Tuhan memakai Yitro di sini untuk bisa dia bagaimana mengatasi kesendirian itu. Pasti Musa juga pernah mengalami, kita juga pasti pernah mengalami. Dulu ketika menjadi hamba Tuhan pasti pernah lah mengalami kesusahan. Saya pikir dulu melayani Tuhan tuh enak loh. Kenyataannya memang enak sekali. Amin, amin. Kita beri tepuk tangan dulu dong. Ya. Tapi juga kita harus siap dengan yang namanya problem dalam kepemimpinan. Nggak ada pemimpin yang nggak mempunyai istilahnya pemahaman semuanya pro sama dia, pasti ada kontranya juga gitu. Dan kita harus siap segala-galanya. Makanya perlu banyak belajar seperti Musa. Oke. Sehingga dengan banyak belajar itu kita nggak merasa sendiri juga. Oke. Ini banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita ambil ya dari pertama kali passion. Bahkan mungkin yang bukan passionnya ternyata kalau Tuhan letakkan di situ kita harus belajar untuk bisa memiliki passion itu supaya kita bisa menjalani siap dengan segala konsekuensi. Menjadi pemimpin harus jadi pembelajar juga supaya semakin diajar dan bukan tentang banyak jumlahnya tapi mulai dari diri sendiri. Pak Bun minta kekecewaan dalam diri seseorang yang pernah dan mungkin pernah terbersit dalam pertanyaan setiap orang Kristen lah. Terutama para gembala. Apa saya nggak boleh kecewa dengan Tuhan? Oke lah Musa, saya yakin Musa duduk di sana juga dia hanya mandang, kita nggak tahu perasaannya apa. Saya juga hanya cuma bisa begitu. Nah, bagaimana kita bisa memisahkan antara perasaan kita yang benar-benar tunduk kepada otoritas Allah, tapi kita juga menang dengan kedagingan kita. Iya, tapi jangan kecewa sama Tuhan ya, jangan. Karena obatnya susah kalau kecewa sama Tuhan. Bagaimana obatnya? Obatnya susah. Obatnya susah. Kalau kecewa sama orang Tuhan masih bisa hibur, ya kan? Kalau kecewa sama Tuhan agak susah jadi obatnya. Ya. Kecuali kita introspeksi dan merendahkan diri. Gitu. Berarti jadi hamba Tuhan kalau dari sini saya ambil jangan sampai keluar pernyataan seperti itu ya. Jangan kecewa dengan Tuhan, walaupun ada banyak hal yang kita belum bisa mengurai dengan pikiran kita. Tapi percayalah Tuhan itu yang terbaik. Amin. Kan dia serba maha. Dia tahu dan kasihnya sangat besar gitu. Tapi kalau kita jadi pemimpin tuh kalau saya belajar dari Musa itu harus rendah hati. Musa itu rendah hati banget. Alkitab mengatakan dia yang paling lembut loh. Kalau di Bilangan pasal 12. Coba kita perhatikan saja ketika diprotes oleh kakak-kakaknya. Oleh sukunya sendiri, sukunya sendiri Lewi. Ya kan? Dia selalu menyerahkan sama Tuhan. Mereka meragukan kepemimpinan Musa kan. Emang kamu dong Musa dipakai Tuhan. Iya. Ya kan? Gitu. Dari saudaranya Harun dan Miriam dan juga dari sukunya sendiri gitu. Wah saya suka juga nih itu. yang Bapak Tapi bilang selalu menyerahkan dia kepada menyerahkan Tuhan. ke Tuhan loh. Jadi Tuhan nanti akan menunjuk siapa jadi diangkat oleh dia. Gitu. Musa itu walaupun ada kalanya dia kita kan ingatnya biasanya cuma karena keteloran dia kalau tuh pukul gunung batu itu kan. Supaya diperintahkan dia pikir pengalaman yang pertama duluan mukul kan. Iya. Dan kita pikir dia masuk sangat rasional kan. Dia marah karena Umar itu kurang ajar gitu. Memicu tadinya Tuhan juga nggak ada alasan untuk itu. Kesalahan kita nggak bisa dimaafkan karena orang buat kita salah gitu loh. Kita juga bertanggung jawab. Nah ini menarik. Bentar, mungkin saya tambahin kata rendah hati. Tadi menarik tuh kata rendah hati. Seorang pemimpin besar Musa, dia mau mengajak belajar sama siapa? Yitro kan. Dia kan orang hebat, tapi dia mau belajar banyak sama mertuanya kan. Kan banyak yang mau maaf, mantu-mantu yang agak belagu sama mertua kan. Pasti gak pengalah. Jam terbang gue lebih tinggi gitu kan. Bahkan mantu-mantu yang berani membawa mertuanya ke pengadilan ya Pak ya. Itu di negara sana beda. Iya. Kita sebagai hamba Tuhan tentunya nggak boleh seperti itu. Ya, rendah harus hati. rendah hati. Apalagi di Rawajaya ya Pak ya. Rawajaya Pak. Oh Bapak tahu Rawajaya Pak ya? Pernah sana. Pak sebenarnya namanya GBI Rawajaya atau Rawat Jalan sih Pak? Rawajaya. Sebetulnya Rawajaya itu disingkatnya tahu nggak apa? Raja. Jadi GBI The King. Iya, GBI Raja sebetulnya. Canda Pak. Baik kita minum dulu. Minum dulu. Okay. Ini soal kerendahan hati soalnya soal kejujuran hati nih Pak. Haleluya. Om minum Om. Iya.
Ketika kita dipercaya pegang gereja, tiba-tiba gereja kita lebih gede dari mertua kita. Kenyataannya. Jangan ngajarin gua lo, gitu kan? Jam terbang lu. Iya, bagaimana? Apa indikatornya untuk bisa memahami saya sudah rendah hati di hadapan Tuhan dan juga orang lain? Ya, orang rendah hati adalah orang yang menuruti firman Tuhan. Ya. Tuhan menentang orang congkak, menyikut. Siapa orang congkak? Orang yang melanggar firman-Nya. Orang yang meremehkan firman Tuhan, orang congkak. Jadi orang rendah hati adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Ini agak sedikit luar konteks, tapi agak nyambung yang Pak Bu Minta sampaikan sebelum kita selesaikan, lalu kita lanjut ke episode berikutnya. Kan gini, katanya seseorang itu akan jatuh oleh karena kemegahannya dan memegahkan diri sendiri. Tapi kenapa kok orang itu sebenarnya sombong banget loh? Dari cara memandangnya, lalu bagaimana dia juga menunjukkan dia sebenarnya apa. Tapi kok makanya makin lama makin diberkati, di mana letak? Ya, masalah kesombongan, kerendahan hati tidak bisa kita ukur dari tampak luar semata-mata. Itu kan batin ya. Dan itu yang menilai itu Tuhan gitu ya. Memang kadang-kadang ada orang kelihatan di luar kelihatan agak arogan, tapi yang hatinya kan itu yang tahu, ya kan. Walaupun begitu saudara, tapi kita harus belajar memang kalau bisa ya rendah di dalam, tampilannya bagus gitu kan. Tapi kan ada orang yang terlalu saking polosnya dia tampil apa adanya itu, kan ada orang begitu. Jadi dia tidak memperhatikan kepada cara berkomunikasi yang santun gitu. Yang bicaranya ceplas-ceplos gitu. Bukan berarti orang itu sombong sebenarnya. Iya betul, karena didikan latar belakang gitu. Tar dulu Pak, aku ada pertanyaan nih kaitannya sama makna kajian teologis nih. Biasa stek kemarin gitu biar terarah, arah jarum jam. Kan kita harus sesuai SOP dong. Ya nggak bisa langsung shortcut walaupun kenal baik. Iya Kak Pak Kiki. Nggak boleh siksak ya. Iya. Ini yang mau saya tanyakan. Iya. Apakah seorang pemimpin dimaklumkan melakukan sesuatu lalu bergerak hanya berdasarkan kedekatan dengan seseorang? Ya, memang di luar sana biasanya seperti itu kan. Tapi seharusnya seorang pemimpin itu kan memang dia seorang yang secara profesional memang dia mampu untuk melakukan, menggerakkan gitu kan. Sehingga di bawah kepemimpinan itu ada pengaruh yang hasilnya itu kan positif gitu. Jadi dia juga harus punya seorang pemimpin yang punya visi misi yang jelas gitu kan. Kalau kita kembali ke Musa, karena tokoh Musa, dia kan juga seorang pemimpin yang punya panggilan dan visioner juga. Panggilan visinya sesuai dengan visi Tuhan. Apa visi Tuhan? Membawa bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir ke negeri perjanjian gitu kan. Walaupun cerita akhirnya kan Joshua yang sedikit melanjutkan kan. Karena ada faktor tertentu itu. Betul. Jadi dia harus punya panggilan dan visi sesuai dengan visi Tuhan. Wah, jadi sekalipun boleh tambahkan, boleh Pak? Apa yang diungkap oleh Pak Petrus, seorang pemimpin itu harusnya, yang ini jadi pembelajaran buat kita untuk merekrut timnya harusnya secara objektif. Tapi kalau satu sisi, sorry Pak Ki, satu sisi saya lihat kedekatan itu sebenarnya tidak selalu salah. Catat baik-baik. Kenapa? Kedekatan itu membuat salah satu kita menilai seseorang. Walaupun karena kalau kamu pilih sama orang dekat, tidak sepenuhnya salah. Kedekatan kita kan ada hubungan kan, melihat kondisi orang itu. Makanya tadi saya tambahkan harus profesional juga. Iya. Satu sisi kita perhatikan kompetensi orang betul kan, tapi penilaiannya kan kedekatan. Itu yang membawa penilaian lebih objektif ya, karena dekat itu ya. Coba lihat siapa yang dekat dengan murid yang dekat dengan siapa, kan 3 itu kan. Iya. Kedekatan. Musa, siapa penerusnya? Harusnya anaknya kan. Iya, tapi Joshua malah. Kenapa? Yosua dekat dengan dia kan. Betul, wah ini. Yosua dekat dengan dia loh. Dia masuk ke tabernakal, Yosua nunggu depan. Gitu. Mungkin ya Musa nggak pernah pikirkan penerusnya Yosua. Karena itu kan bujangnya pembantunya. Betul. Tapi siapa yang lihat? Tuhan lihat itu Yosua. Jadi sebenarnya terlepas dari kedekatan kita dengan seseorang atau dengan satu lingkungan komunitas di para hamba Tuhan ya, sebenarnya benar tadi tidak salah. Artinya dengan kedekatan kita semakin bisa menilai kompetensinya secara objektif.
Untuk itu bagi Anda yang mungkin selama ini, aku memang susah dekat, cobalah mendekat ya. Jangan nanti sidang majelis daerah duduk sendiri, nggak mau terbuka, tapi nanti ujung-ujungnya orangnya sombong, padahal dianya nggak mau mulai bicara. Ya ini harus dirubah, setuju nggak Pak Gigi? Iya, kita harus berani untuk dekat gitu. Nanti orang cari muka, aduh. Ini yang paling penting, ini yang paling penting. Joshua pernah nggak terbersit bahwa dia cari muka, dia cari muka sama Musa? Nggak ada nggak kajian teologisnya nggak ada ya? Nggak ada. Nah tapi ini firman Tuhan katakan engkau akan semakin naik menjadi kepala bukan ekor dan tidak turun. Tetapi apa yang terjadi dengan Musa dari pangeran jeblek langsung jadi gembala sebuah bangsa yang notabene bajunya yang kebesarannya dilepas lah. Lalu kemudian dia harus nyeker lah, ikut di padang gurun lah. Udah capek hati segala macam. Nggak masuk tanah perjanjian. Apa yang bisa Pak Bu minta berikan supaya jadi insight buat para hamba Tuhan, khususnya para gembala? Iya, kalau masalah kepemimpinan Musa Tuhan yang pilih. Okay. Itu jelas Tuhan yang pilih. Okay. Tuhan yang tahu Musa, ya tahu. Tapi kita melihat ke Musa walaupun dia disebut di dalam Ibrani dia setia di rumah Tuhan. Musa itu setia. Tuhan itu kepala rumah gerejanya. Yeah. Musa itu setia di rumah Tuhan. Dia pembantu di rumah Tuhan. Gitu. Dia setia. Yeah. Setia Musa di mana? Ketika Tuhan menginstruksikan membangun tabernakel, dia melakukan sesuai apa yang Tuhan instruksikan. Okay. Dia setia di situ. Okay. Dia menjabarkan hukum Taurat kepada mereka. Yeah. Gitu. Dia setia. Jadi kalau buat saya, kalau saya lihat Musa itu bukan endingnya masuk ke tanah Kanaan, penuhi panggilannya gitu. Soalnya Musa sudah sudah selesai. Itu dia. Sudah selesai. Saya pikir kan kita kadang-kadang. saya pikir Musa sambil ngelihat terus sambil ngerut-ngerut dada. Tuhan sakitnya tuh di sini. tambah satu lagi, teganya. Pak Petrus lanjutkan Pak Petrus, apa yang mau Pak Petrus sampaikan? Tapi akhirnya dia masuk juga kok. Oh iya. Dia masuk. Iya ketika penampakan Yesus ya di Bukit Gabah. Di Gunung Kemuliaan. Bukit ya. Tabor. Dia masuk, ada Musa, ada Yesus, dan juga ada Elia. Ya oke. Iya, masuknya dengan cara elegan lagi ya. Wah, dalam tubuh kemuliaan ya. Luar biasa kan Musa sama Elia. Iya. Pak Petrus. Ya. Menutup tapi kita lanjut ke Raja Daud yang ingin Bapak sampaikan mengenai topik Jadilah seorang pemimpin pembelajar. Semakin kita banyak belajar dengan Tuhan, kita semakin diperlengkapi menjadi hambanya yang berkenan. Oke, ini akan konklusinya nggak bisa sebutkan karena dari awal tuh poin penting semua. Jadi Anda bisa ngulang lagi, nonton lagi, ya nonton ditarik lagi garisnya. Semua jawaban dari para gembala terkasih kita yang sudah lebih dulu mengenyam pelayanan. Ini adalah sebenarnya sebuah titik terang untuk saudara. Sampai akhir tahun ini, apakah saudara ada mungkin yang berpikir, udahlah saya pindah jabatan aja atau bagaimana meletakkan jabatan. Atau mungkin Anda berpikir nih kayaknya penggembalaan makin lama makin ruwet, makin ribet apa segala macam. Betul, makanya butuh kerendahan hati supaya faktor Tuhannya berasa dan terus mau belajar. Wow, ini episode yang istimewa banget. Waduh, nggak sabar kan mau masuk episode berikutnya karena kita bicara mengenai Raja Daud ya, akan lebih terbuka, lebih lugas dan cuma ada di ngeteh ngobrol teologi. Tuhan Yesus memberkati. Bye.